Dan jangan lupa bahagia dengan tetap ngurus rumah tangga. Oh, tapi Kang Deddy kapan mau berumah tangga aja? Oh, saya sudah berumah tangga. Alhamdulillah, kok saya nggak diundang? Dari desa kita melangkah bersama satu arah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bersama saya Aditya Yusma Perdana di Jaga Desa Podcast. Hari ini saya menggantikan sahabat Yudi Purnomo yang sedang sibuk di TV-TV lain. Dan alhamdulillah hari kedatangan Bapak Aing, tamu paling spesial, tamu paling istimewa. Terima kasih Kang Deddy. Terima kasih. Berkenan hadir di podcast Jaga Desa. Terima kasih Pak Sekjen. Sama-sama Kang Deddy. Saya lahir di Subang kan. Ya Alhamdulillah. Cuman besar di Pekalongan. Iya. Jadi Sundanya swasta. Gak apa-apa sih. Memang Siap. Sunda memang begitu Siap. ya aslinya. Wah. Terbuka, nggak ada istilah bahasa. Iya. Sunda lemes tuh nggak ada. Siap. Ya Sunda ya tetap aja bahasa Sunda. Apapun bahasanya ada bahasa Sunda. Yang kedua, saya melihat kehidupan Kang Deddy dari dalam pemerintahan Provinsi Jawa Barat, kemudian dalam mengatur masyarakat di Jawa Barat itu luar biasa, Kang Deddy. Artinya masyarakat jelas mencintai Kang Deddy, bukan hanya sebagai pemimpin mereka, tapi sebagai sahabat. Nah, di podcast Jaga Desa ini, Kang, mohon izin kami, Apeknas, sebagai asosiasi BPD, mohon insight untuk BPD-BPD khususnya di Jawa Barat, Badan Permusyawaratan Desa dan LPMK, kira-kira ke depan program-program Kang Deddy di Jawa Barat apa saja Kang yang bisa sinergi untuk mensejahterakan, meningkatkan kesejahteraan BPD dan LPMK khususnya? Yang pertama kan udah jelas, visi saya itu ngurus lembur nata kota. Artinya bahwa pembangunan itu dimulai dari kampung. Karena pembangunan dari kampung, karena apa sih kemajuan Indonesia? Kemajuan Indonesia itu, kemajuan Jawa Barat, itu semuanya diawali dari kampung. Sumber energi ada di kampung. Sumber pangan ada di kampung. Sumber air ada di kampung. Sumber pangan. Baik. Karena sumber air, sumber energi, dan sumber pangan di kampung, maka kita harus mulai melakukan penataan dari kampung. Nah, kalau tidak melakukan penataan dari kampung, maka kalimatnya ngurus. Nah, ngurus itu artinya bahwa kampung itu harus diurus. Karena harus diurus, tidak boleh dirusak. Karena tidak boleh dirusak, maka seluruh potensi yang ada di kampung itu harus terkelola dengan baik, memiliki perencanaan yang matang, kemudian memiliki arah tujuan yang jelas. Sehingga kita akan mulai dari sini. Kemudian kita paham bahwa desa mengalami proses demokratisasi. Di mana kepala desa, dari dulu kepala desa sudah dipilih oleh rakyat. Langsung. Sejak dulu langsung. Dari mulai milih gambar, warna, merah, putih, hijau, kuning, hitam, sampai milih dibuatlah buah-buahan. Ya kan? Sampai pilih wajah. Yang menginisiasi pilih wajah itu saya dulu ketika jadi bupati. Saya menginisiasi, kemudian saya bupati pertama yang membuat sistem pemilihan kepala desa berbasis TPS. Tidak ngumpul lagi di desa. Pertanyaan di situ, Kang. Tadi betul nggak sih ada rumor cerita rakyat pemilihan kepala desa itu kadang jauh lebih menegangkan gitu daripada bupati ataupun gubernur? Gini. Persaingan ketat gitu. Kalau ngomong demokrasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, di mana masyarakat dibawa emosinya ke arah pemilihan pemimpinnya di desa. Karena di desa itu kan persaingan di antara saudara, persaingan di antara keluarga, persaingan di antara kampung, tokoh. Yang memilihnya langsung bersentuhan.
Sehingga Maka tingkat disitulah emosinya tinggi. Oke. Kalau memilih Baik. bupati emosinya sudah agak jauh. Baik, Memilih baik, gubernur Ya. jauh. Memilih presiden sebenarnya emosinya sudah jauh. Kan gitu loh. Peran BPD di situ mungkin bisa diperbantukan kan? Ya, BPD di situ Iya. memberikan stimulus pengawasan agar seluruh perencanaan pembangunan desa, pelaksanaannya dan evaluasinya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu percepatan pembangunan masyarakat desa. Nah, itu di situ perannya. Karena di situ perannya, maka dia harus strategik. Karena strategik maka sifatnya tidak oposisi. Tetapi sifatnya koreksi dan solusi. Kan beda. Karena kan sistem di desa bukan sistem kepartaian. Betul, betul. Tetapi sistem musyawarah. Untuk mufakat, Ya, sistem kegotong royongan. Iya. Sistem kemufakatan. Iya. Nah, maka pendekatannya pendekatan ketokohan. Karena pendekatan ketokohan, proses koreksinya itu seorang tokoh terhadap pemimpinnya. Baik, Gitu. baik. Ya, oke, Kang. Dengan demikian, ketika pemilihan kepala desa, gitu, BPD sebagai dalam undang-undang memang BPD disebutkan pasal 62 itu ada menentukan musyawarah desa. Ya. Nah, apakah di sini artinya BPD itu memiliki peran utama hanya itu saja tadi, Bang? Atau termasuk di dalam mendampingi jalannya pemerintahan desa? Karena yang terjadi di saat ini banyak BPD yang kurang dianggap oleh kepala desa, oleh perangkat desa, mungkin karena satu dan lain hal, kan. Nah, kami harap Apeknas ini hadir, kan, untuk menjawab itu, bahwa BPD ini adalah memiliki peran yang sama pentingnya dengan kepala desa. Nah, dari situ kami mohon Kang Teddy, Bapak Aing, ya sebagai pemimpin di Jawa Barat, peran serta BPD izin mohon ditingkatkan, Kang. Apapun yang ini, karena memang kami melihat BPD ini seperti betul-betul negarawan, ya, tanpa gaji, Kang, ya, hanya insentif, tapi mereka tugasnya sudah sangat berat, kan. Itulah kenapa Jaga Desa ini, program Jaga Desa Podcast ini, kami khusus mengundang tokoh-tokoh nasional, Kang. Kang Deddy, terima kasih sudah hadir. Kemarin ada Bu Sherly juga. Harapan kami hanya satu, bagaimana pemerintah lebih peduli kepada BPD. Apapun kepeduliannya, Kang. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kang, di pungkasannya nih, Kang. BPD, Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa, perangkat desa, kemudian kepala desa, dengan adanya program-program pemerintah, kan, Kopdes, Jaga Dapur, MBG, yang notabene khusus Kopdes, anggaran desa dipotong. Sehingga desa itu, APBDes itu hanya mungkin ada yang 300 juta. Kiat-kiatnya, Kang, kami mohon insight, cara kiat-kiatnya bertahan ini, Kang, bagi desa, Kang, khususnya BPD, tetap mendukung program KDAW seperti kami Apeknas, petunjuk Kang Deddy tadi, kami mendukung dengan ayam petelur, dengan bioflok, budidaya air tawar, ikan air tawar, untuk mendukung Kopdes. Tapi dengan anggaran yang sekarang ada, memaksimalkan untuk agar sampai BPD juga tetap mendapat haknya itu, Kang. Itu mungkin kami mohon insight, Kang. Ya, yang pertama saya tegaskan tadi, ya, fungsi BPD itu dari sisi aspek culture atau kebudayaan desa. Itu kan fungsi koreksi dan fungsi solusi, bukan fungsi oposisi. Nah, karena fungsi koreksi dan fungsi solusi bukan fungsi oposisi, maka pendekatannya adalah humanistik politik atau politik kekerabatan, politik kekeluargaan. Nah, problematikanya di situ. Seringkali terjadi dua hal. Pertama, BPD menjadi oposisi. Nah, ini kepala desa biasanya nggak suka. Tetapi lebih bahaya yang kedua, BPD ikut berkongsi. Iya. Dalam negatif ya, Kang, negatif. Kang Deddy, nah, sehingga kan tidak tercipta lagi check and balance-nya dengan baik. Nah, sehingga menurut saya, karena pekerjaan di desa itu adalah pekerjaan yang bersifat teknik, bukan hanya administrasi, tapi teknik. Dan yang menjadi sorotan itu kan aspek-aspek yang diturunkan menjadi pekerjaan teknik. Maka korektif dan solusi. Maka BPD peran di situ misalnya kan ikut dalam perencanaan. Ikut mengawasi dalam pelaksanaan. Ikut melakukan evaluasi. Dan menurut saya semuanya teknis. Kan sebenarnya pembangunan akan lebih gampang. Bikin jalan. Karena pekerjaannya teknis, BPD bisa langsung koreksi. Ini kurang semen. Ini cor betonnya, K-nya tidak memenuhi standar. Ini AMP-nya tidak memenuhi syarat. Bikin bangunan.
seperti ini, bikin irigasi, bikin kan sebenarnya ini kalau ini fungsinya berfungsi dengan baik karena anggota BPD banyak yang dia adalah tukang tembok, tukang aduk, betul, betul, ya kan, tokoh yang ngerti betul pembangunan. Sebenarnya harusnya pembangunan yang di desa itu berkualitas. Pertama anggarannya tidak terlalu besar, yang kedua mengawasinya langsung. Oke. Kan itu pertama ya. Ini yang ke depan. Yang kedua adalah persoalan kondisi ya, keuangan hari ini di mana terjadi degradasi karena alokasi belanjanya dipindahkan. Saya tidak akan membahas itu. Nah, tentu ini memiliki implikasi yang cukup luas. Cukup luasnya adalah termasuk tadi kesejahteraan. Karena kan anggarannya makin menurun. Tetapi kan menurut saya orang desa itu memang dari dulu terbiasa. Terbiasa tanpa anggaran. Malah sudah survival sendiri ya? Iya, terbiasa tanpa anggaran, terbiasa survive. Walaupun menurut saya negara harus memenuhi kewajibannya terhadap desa untuk tidak boleh kekurangan anggaran. Gitu loh. Nah, karena terbiasa, bagaimana survival ke depan, maka aspek-aspek yang bersifat perangkat desa, sumber ekonominya harus jalan. Pertama, di beberapa wilayah bengkok masih kuat. Tapi di beberapa wilayah itu bengkok sudah berubah jadi industri. Nah, ketika bengkok berubah jadi industri, lingkungan industri, maka BPD ini kalau saya sih katakan ya, kalau yang aksesnya daerah industri aman deh. Pasti sejahtera. Lalu adalah. Saya tahu lah desa itu memiliki akses hubungan yang bersifat timbal balik yang padanya memiliki aspek ekonomi bagi seluruh perangkat dan ketokohan di desa. Udahlah. Kan gitu loh. Nah, kemudian kan paling didorong daerah yang itu pegunungan, itu areal pesawahan yang tidak begitu luas. Ini yang mereka memiliki akses yang begitu lemah terhadap peningkatan kesejahteraan, kan gitu loh. Nah, itu didorong, makanya kan stimulus yang hari ini anggota BPD beternak, anggota BPD bertani, dengan dia menjadi spirit seluruh peternakan yang berkualitas, pertanian yang berkualitas, anggota BPD memiliki akses terhadap perbankan, kemudian akses perbankan kan, terhadap KUR, kan ini penting kan, sehingga ke depan barangkali seiring dengan kelembagaan semakin menguat secara nasional mendapat banyak perhatian, maka para anggota BPD itu nanti harus memiliki spirit kewirausahaan. Dan saya yakin sekarang juga anggota BPD banyak yang mapan-mapan hidupnya. Betul. Dia kan tidak cari honor menjadi anggota BPD, tetapi itu penghargaan ketokohan dan pengabdian untuk negara. Nah, kira-kira untuk penghargaan di bidang lingkup desa nih, Kang. Kang Deddy pernah meraih apa saja untuk penonton podcast Cika Desa di bidang desa atau di bidang bagaimana mensejahterakan desa? Apa saja, Kang? Ya, saya ini kan sejak memimpin jadi bupati sampai hari ini itu tidak pernah konsen untuk mengambil penghargaan dan piala. Ini yang saya suka. Ini yang saya suka. Saya juga udah nggak tahu berapa dapatnya. Itu dia. Cuman memang mohon maaf banget, saya itu jarang datang untuk mengambil. Karena memang saya fokusnya, ya udahlah saya kerja aja. Mau dikasih penghargaan atau tidak. Biasanya yang ngambilnya wagub, sekda, kepala dinas, turut masuk dalam pengelolaan pedesaan. Kayaknya sih sudah banyak. Itu Kang. Jadi kami mendapatkan info, nanti ada di layar, ada beberapa penghargaan yang pernah diraih, tapi tidak pernah dimunculkan. Artinya Kang Deddy itu peduli desa. Kang Deddy peduli dengan kelurahan gitu. Tapi ya bukan hanya semata-mata untuk trofi, Kang. Oleh karena itu kan kami Apeknas ini reborn, Kang. Asosiasi kami ini BPD ini reborn dengan program-program yang sekarang cukup efektif seperti tadi Jaga Pangan, Jaga Indonesia Pintar ya untuk yang beasiswa, kemudian ada Biovlog tadi yang budaya air tawar sama ayam petelur bahagia. Nah, kami mohon, Kang, dengan Kang Deddy berkenan bergabung bersama kami, kami mohon dibimbing, Kang, khususnya Jawa Barat, karena fokus pertama Apeknas Indonesia akan di Jawa Barat, Kang, dengan bagaimana tadi jaga pangan kami, budidaya ikan dan ayam petelur bahagia. Nah, sebagai pungkasan, Kang, mohon berkenan diberikan satu insight, satu penyemangat untuk seluruh Apeknas se-Indonesia, Kang, yang saat ini sudah berjumlah 153.000 anggota. Ya, bagi seluruh para anggota BPD di seluruh Indonesia,
cintailah desa dengan sepenuh hati karena Indonesia itu adalah tanah, air, udara, dan matahari. Dan itu semuanya ternikmati di desa. Terus semangat bertani, beternak, menjadi nelayan, menjadi pegawai, menjadi pekerja, menjadi buruh, bahkan menjadi pengusaha. Dengan menjaga desa berarti menjaga Indonesia. Dan saya gubernur yang setiap hari saya tinggalnya di desa, rumah saya di pinggir sawah dan pinggir sungai. Dan jaga desa adalah jaga Indonesia. Untuk Sri Kandi jaga desa sekarang. Sri Kandi Sayap jaga kami, desa. ya. Sri Kandi itu adalah sosok yang mampu menggugurkan Bisma pada Apa itu waktu Bisma? perang. Oh, Bisma. Oke, pewayangan ya. Pewayangan. Oke, siap. Jadi, Siap. kelemah lembutan Sri Kandi mampu merontokkan seorang resi. Oke. Maka dengan adanya Sri Kandi yang mengawal seluruh program di desa, ke depan Indonesia akan semakin berjaya. Alhamdulillah, kita bareng-bareng Kang ke kamera. Ya. Sri Kandi jaga desa, jaga Indonesia, jangan lupa bahagia. Ya. Jadi gitu ya Kang ya. Ya. Oke, saya ikutin dari Kang Deddy yang Oke. mulai. Ya, Sri Kandi jaga desa. Sri Kandi jaga Indonesia. Jaga Indonesia. Dan jangan Jangan lupa bahagia dengan tetap ngurus rumah tangga. Oh, tapi Kang Deddy kapan mau berumah tangga aja? Oh, saya sudah berumah tangga. Alhamdulillah, kok saya nggak diundang? Iya, suruh berumah tangga berdua sama Nihiyang. Iya. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Sukses selalu.